Lanjut cerita. Jadi kalau dibilang jadi kebiasaan itu sih akhir tahun lalu ya. Jadi kurang lebih udah 6 bulan. Tapi pertama kali aku denger lagu rohani itu Bapa Kau Setia kurang lebih September tahun lalu. Itu memang random, gak tahu kenapa. Aku kan tiap pagi memang selalu setel YouTube dan aku tinggal gitu aja kan. Aku setel YouTube di TV. Aku tinggal, aku sambil nyapu, nyuci piring, nyuci baju kayak gitu. Terus aku denger lagu itu enak. Tapi itu lagu rohani, ya udah gitu. Awalnya biasa-biasa aja. Setelah lagu itu suka random kan, muncul lagi kan autoplay yang lain gitu. Ada Sungguh Indah, Ku Bersyukur Bapa, Karena Salibmu, Sentuh Hatiku, Seperti Yang Kau Ingini. Nah itu semua sering banget aku denger setiap harinya. Lama-lama aku suka dan ini lagunya enak, aku cari judulnya gitu. Dan mulai kayak makin cari tahu soal Kristus awal tahun lah gitu. Kalau nggak salah sih Februari lah. Makin kuatnya sih setelah Paskah gitu. Aku nggak tahu banyak sih lagunya, nggak ngitungin juga sih. Cuman yang aku tahu lagu Maria. Bapa sentuh hatiku, lagunya Nikita. Ku telah mati dan tinggalkan, sama selidiki aku, lihat hatiku. Terus Bapa Kau Setia, Kau tunjukkan kasih setiamu, ku bersyukur Bapa. Udah gitu, hadiratmu memenuhiku, sama aku apa lagi ya, segala itu aku agak lupa sih. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu ya judulnya. Berkat kemurahanmu tadi ada di video aku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terus karena salibmu ku hidup, sama dia Hosana gitu loh. Aku agak lupa ya, cuman kalau di play aku suka tahu lirik dan nadanya gitu. Pokoknya banyak deh, aku lumayan banyak gitu. Tapi memang yang aku suka itu lagunya yang emang Indonesia. Kalau kayak lagu-lagu Hillsong gitu, lagu-lagu luar aku nggak tahu karena aku nggak ngerti artinya. Jadi ya aku kurang mempelajarin gitu sih. Tapi aku banyak hafal kok. Makanya kalian masuk live aku dong, aku sering kok nyanyiin lagu rohani. Nah, dan hari besarnya umat Kristus yang pertama kali bikin aku penasaran itu adalah Jumat Agung dan Paskah gitu. Jadi aku tuh sempet kayak, Jumat Agung tuh emang apa sih? Paskah itu emang apa sih? Nah saat aku live, ada temen aku, ada viewers aku tuh bilang, coba deh kamu nonton Passion of the Christ. Udah aku tonton gitu. Aku tonton aku nggak bisa pokoknya itu nggak bisa dijelasin deh gimana pedihnya. Dia disiksa berkali-kali. Ingat filmnya. Aduh sorry. Intinya kalau menurut aku itu film tuh bukan filmnya umat Kristen gitu loh. Menurut aku kita yang orang Islam juga kalau nonton itu tuh benar-benar ngebangkitin rasa toleransi sih menurut aku. Jadi emang dari film itu aku ngerasa, oh ini yang dibanggain dari sosok Yesus gitu.
oh ini yang buat mereka tuh mencintai Yesus gitu, mempercayai Yesus gitu loh. Jadi biar tahu, biar tambah pemahaman lah gitu. Tapi kalau aku pribadi, terus terang aku memang apa ya, aku juga tiap malam aku suka baca beberapa apa sih yang orang bilang saat teduh gitu ya, kayak ngulik Alkitab gitu ya. Aku sering baca itu dari apa sih, Sabda ya kalau nggak salah. Itu aku sering baca dan aku kayak yang oh iya, oh ternyata begitu, oh gitu. Jadi aku nambah wawasan gitu. Dan sampai saat ini aku masih Islam guys, tapi memang aku nggak ngerasa mau berhenti untuk terus belajar dan mengetahui tentang Kristus. Dan itu pilihan aku. Jadi kalian yang nggak suka, simpan aja kalimat nggak sukanya, jangan dikeluarin, karena kalian tuh nggak pantas ngebenci manusia lain gitu loh. Tuhan aja sayang sama siapapun, masa kita yang bukan Tuhan sibuk membenci? Itu kenapa nggak pindah keyakinan aja lo? Makasih pertanyaannya. Tapi menurut aku, kalau kita convert dari Islam ke Kristen, itu nggak mudah kak. Harus banyak yang dipelajarin. Aku beli 3 buku ini, dan nih yang 2 masih tersegel, aku masih baca yang ini. Gitu. Sebenarnya alasan terkuat aku beli buku itu juga bukan karena fix mau pindah agama nih. Tapi ini semua berawal dari rasa kagum aku, rasa nyaman aku dengan apa yang aku tahu tentang Yesus. Jadi aku kepo gitu. Mungkin itu yang bikin aku tinggi toleransi ya. Apalagi waktu itu aku sempat nonton film Passion of the Christ. Kebetulan waktu Jumat Agung aku live streaming, terus ada salah satu viewersku yang ngasih tahu, coba nonton ini deh kalau kamu pengen tahu soal Yesus. Nah aku nonton dengan tangisan yang luar biasa. Di situ aku tersadar, oh ini alasannya kenapa pengikut Kristus itu seperti ini. Aku gak bilang agama lain itu buruk, karena aku percaya semua agama itu mengajarkan kebaikan, hanya mungkin caranya berbeda-beda dalam mengajarkan itu semua. Tapi jujur setelah nonton film Passion of the Christ itu, aku kayak ngerasa luar biasa ya pengorbanannya. Aduh, yang udah pernah nonton filmnya pasti paham deh pedihnya. Aduh, aku langsung keinget gimana perjuangan Yesus buat umatnya gitu. Aku gak ngerti nyebutnya gimana, sorry. Soalnya aku kayak ngerasa pedih banget ya. Dia tahan dipukul, disiksa gitu kan. Dan alasan dia tahan dari itu semua karena ya dia memang inilah kebenarannya, ini yang memang harus dia lewatin. Dan itu semua dia sudah tahu dari awal dia muncul gitu. Jadi ya udah dia jalanin semua. Dan yang luar biasanya ketika dia sudah disalibkan, dia ada ngomong gini, Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu pedih banget. Oke, karena aku udah mandi, jadi kita lanjut cerita ya. Yang jelas respon keluargaku gak setuju. Awalnya sih, dari awal yang aku memang mulai mempelajari, aku memang hide story aku dari ibuku, bapakku, dan kakakku. Karena mereka di rumah tuh 3 orang yang sangat nentang sih. Kalau bapakku sih nggak tahu nentang atau nggak, cuman memang dia orangnya no comment.
Yang tahu itu adik aku gitu. Nah barulah sekitar 2 minggu yang lalu aku terbuka sama ibu aku. Ya pasti respon dia nggak mau, nggak terima gitu. Tapi ibuku sangat baik, dia bilang gini, aku bakal terus doain kamu supaya kamu tetap kuat iman Islamnya gitu. Aku cuma bisa bilang amin. Dan aku pasrahin kalau misalnya memang Tuhan mau aku bersamanya, Tuhan pasti mudahin aku.